Saudara-saudara sekalian, bertemu dengan NBC dari Bali Channel. Hari ini saya ingin membahas betapa pentingnya media sosial bagi kehidupan kita, khususnya bagi politisi yang ingin merebut kekuasaan di suatu daerah atau di suatu tempat. Belum lama ini dalam rapat kerja daerah PDI Perjuangan Bali di Grand Ina Bali Beach di Sanur, mantan Bupati Jembrana Kembang Artawan yang kini menjadi Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jembrana memberikan pemaparan atau curhat kepada peserta rakerda mengenai bagaimana kekalahannya di Jembrana dalam pilkada Desember yang lalu di daerah tersebut. Saudara-saudara, Kembang Artawan yang kebetulan juga sebelumnya merupakan wakil bupati dalam periode sebelumnya, kalah total dengan pendatang baru. Kalah total dengan lawannya Bapak Tame yang kini menjadi bupati satu-satunya di daerah Bali di mana PDIP menjadi kalah. Pak Kembang mengatakan bahwa kekalahannya adalah dalam perang udara. Yang dimaksud perang udara adalah dalam dunia bermedia sosial, di mana dalam beberapa survei beliau mengatakan bahwa PDI mestinya menang di daerah tersebut. Namun kenyataan kalah dengan pendatang baru Bapak Tame yang berpasangan dengan seorang putra dari bupati sebelumnya yaitu Bupati Bapak Winase. Saudara-saudara, dengan curhat atau perkataan atau paparan dari Bapak Kembang, saya hanya bisa menyimpulkan betapa pentingnya perang udara itu di dunia politik. Lebih-lebih dalam kondisi demokrasi yang begitu bebas, di mana setiap insan atau setiap orang, apa dia pendidikannya tinggi atau pendidikannya rendah, bisa menyampaikan apa saja melalui media sosial dengan bermodalkan handphone yang jadul sekalipun. Jadi setiap orang akan bisa memberikan penilaian atau memberikan koreksi, bahkan melakukan fitnah melalui media sosial atau bermesos ria. Inilah kunci daripada atau salah satu kunci daripada komunikasi yang harus dilakukan dengan publik atau dengan pemilih kalau kita berbicara mengenai pemilihan kepala daerah. Saudara-saudara sekalian, di jajaran PDP terutama di tingkat nasional memang pernah atau belum lama ini ada keluhan di mana seorang gubernur yang rajin bermedia sosial malahan dikeluhkan oleh pimpinan pusatnya. Sebab mereka menginginkan supaya gubernur itu aktif bertemu langsung dengan jajaran-jajaran mereka di bawah. Namun ternyata kasus yang ada di Bali, khususnya di Bali Barat, di mana di Jembrana seorang bupati kalah karena justru keok di media sosial. Ini pengakuan yang sangat-sangat real dan sangat nyata dari Bapak Kembang Artawan yang seharusnya dalam survei dinyatakan menang. Sehingga perhatian mereka menggarap secara intensif di darat saja, tetapi ternyata mereka juga digarap di media sosial dengan pernyataan-pernyataan yang tentu saja pasti akan mengecilkan arti seorang lawan jika dia memenangkan kepemimpinan dalam pilkada tersebut. Dengan demikian saya hanya menginginkan atau ingin mengatakan bahwa bagaimana urgennya, bagaimana pentingnya kita harus banyak juga melakukan
kegiatan-kegiatan di media sosial dengan memberikan pemahaman dan pengertian-pengertian yang positif kepada masyarakat di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, diakui atau tidak, pertemuan-pertemuan tatap muka memang penting. Melakukan usaha-usaha langsung bertemu dengan rakyat sangat penting. Melakukan tatap muka, temu bicara dengan masyarakat sangat-sangat perlu menjelang kita melakukan hajatan politik. Namun, beberapa hal yang perlu juga dilakukan adalah bagaimana kita menggalang kaum milenial yang kini sedang gandrung-gandrungnya bermedia sosial melalui handphonenya masing-masing. Di sanalah perlu digarap dengan baik sehingga kita memerlukan tim yang jelas, tim yang solid, sehingga media sosial, opini di media sosial juga perlu direbut, perlu juga digalang, dan perlu juga diberikan fasilitas yang memadai. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Sebab Bapak Kembang sendiri sudah mengakui bahwa memang dia kalah dalam perang udara. Sekali lagi, calon Bupati Jemberana kemarin, Bapak Kembang Hartawan, yang sebelumnya diunggulkan oleh PDIP, ternyata kalah karena kurang di dalam perang udara. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka mari kita memantapkan diri dengan teknologi informasi yang terakhir atau yang mutakhir yang kini sedang digandrungi oleh kaum milenial kita. Sementara kaum milenial dalam pemilihan-pemilihan apapun di kemudian hari sangat menentukan karena jumlahnya 50% lebih dari kaum yang sebelumnya. Jadi kaum muda sangat penting bagi kita digarap, dan penggarapan itu pun salah satunya adalah melalui media sosial. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu komen atau komentar yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kaum politisi yang ingin merebut kekuasaan atau ingin merebut kepemimpinan di suatu daerah dalam pemilihan-pemilihan ke depan. Mari kita belajar dengan pengalaman-pengalaman sahabat kita sebelumnya, sebab apapun pengalaman mereka ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, terima kasih. Ingat, subscribe apa yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa dan salam NBC.